Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Salah. Motomobi. Ini Motomobi News yang ke 30. Ya. Selamat datang di Indonesia lagi. Ya. Senang sekali bisa datang ke Indonesia lagi ya. Mana kue ulang tahun nggak ada, sponsor nggak ada, mana? Mana kata ada kue ulang tahun tuh, dimakan deh. Kuenya lu masih ada? Ntar, tunggu habis maghrib dulu dong. Kita news dulu. Berita pertama. Hyundai mobile charger semakin banyak. Ini batuk yang mungkin masih COVID, mungkin loh. Mungkin, cuma enggak sih, kayaknya sih enggak. Hyundai mobile charger semakin banyak. Nah, ini mobile charger ini seperti power bank ya. Untuk pengguna Ioniq 5, Anda pasti tahu Hyundai punya layanan mobile charger. Ya, jadi sebelumnya sudah ada tersedia di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, dan sekarang mobile charger ditambah lagi ke Medan, Sumatera Utara. Hyundai Mobile Charger adalah pengisian daya mobil listrik dalam situasi darurat dengan memanfaatkan metode vehicle to vehicle, jadi V2V, fast charging. Jadi ini apa namanya, mobil menyelamatkan mobil, itu kayak nyedot bensin, gitu kan? Ini merupakan solusi untuk yang kehabisan baterai di jalan. Anda bisa menambah daya mobil hingga 10 kWh yang dapat digunakan untuk mencapai stasiun pengisian daya terdekat. 10 kWh tuh kira-kira bisa berapa kilometer tuh? Kalau 5, kayak kalau itu 7, 6 ya, Hyundai Ioniq 5 ya. 6 kali 10 berapa? 60 km. Jauh. Nah, untuk Anda yang butuh bisa menghubungi call centernya Hyundai. Nanti akan ada mekanik yang mendatangi dulu. Jadi ini kayak power bank berjalan itulah. Nah, cuma konon katanya ya, pelayanan seperti ini jarang ada yang make. Bukan jarang, belum ada yang make kali. Mobilnya jarang. Bukan ya, mobilnya oke nggak sebanyak itu, cuma orang sampai sekarang ini nggak banyak yang kehabisan baterai di jalan. Iya, pada takut duluan. Iya, udah pada takut duluan, atau ternyata mungkin setelah 0 udah masih ada lagi reservoirnya kali, nggak tahu, kita belum nyoba sih. Males coba-coba gituan kalau mogok kan, nggak enak. Langsung aja telepon towing. Iya. Berita selanjutnya. Uji coba tol Melef. Ini apa sih Melef? Aduh. MILF. Oh, MILF. Puasa. Oke, jadi pemerintah Indonesia akan memulai melakukan uji coba teknologi multi-lane free flow. Nah, itu dia, free flow. Adalah metode pembayaran tol tanpa harus berhenti dan menyentuh. Jadi jalan aja dulu gitu, kayak yang pakai itu ya. Apa tuh? Dulu tuh pakai apa? Iya, yang tempel-tempel itu. Yang tempel itu ya. Dengan memperlakukan teknologi MILF, tidak akan lagi ada gerbang tol, pintu, dan palangnya. Ini semua bertujuan untuk menguji integritas dari teknologi yang dibangun. Kata Profesor Dr. Danang Parikesit, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol BPJT. Metode ini memasuki tahap uji coba di Jalan Tol Bali Mandara pada Juni 2023 mendatang. Efeknya tentu tidak ada lagi antrian yang bayar tol lagi, jadi lancar. Tapi Brigjen Pol Aan Suhanan, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, kita pernah loh bikin vlog sama dia. Kami ngobrol dengan Bapak Aan. Luar biasa, makasih Pak Aan. Ya, makasih. Terima kasih. Mengatakan harus ada regulasi yang bisa melaksanakan penegakan hukum ketika teknologi ini mulai diberlakukan di jalan tol. Teknologi tol MILF ini juga menuntut kejujuran pengguna jalan tol. Nah, di mana tantangannya adalah potensi curang, fraud, dan menghindari pembayaran tol. Toll evasion. Itu kalau nyolong-nyolong. Ada tuh mobil-mobil yang suka nempel-nempel tuh. Bisa ya gitu ya? Bisa. Kita coba gimana? Cari mau pakai mobil yang terjelek kita belakangnya. Jadi kalau ketimpa palang tol juga nggak apa-apa gitu. Hah? Kasian. Pokoknya semoga segera terlaksana. Ini manfaatnya besar sekali. Walaupun tantangannya pun tidak mudah. Berita selanjutnya.
Camry stop produksi. Ya Allah, Camry. Kenapa? Setelah lebih dari 40 tahun dipasarkan di Jepang, akhirnya Toyota memutuskan Camry tidak akan diproduksi lagi dan dijual lagi di Jepang. Di Indonesia gimana? Ya, nggak tahu ya. Baca dulu. Iya, baca-baca dulu. Toyota kesulitan menjual Camry. Camry terjual kurang dari 6.000 unit tahun lalu di Jepang. Penyebabnya selain kelangkaan chip semiconductor juga karena permintaan terhadap sedan sudah menurun di negara itu. Sama ya, sebetulnya. Sama di Indonesia juga. Langkah ini mengikuti keputusan Nissan juga berhenti jualan Nissan Fuga. Serta Honda juga tidak lagi memasarkan Honda Legend di sana. Iya, tapi untuk pasar global, Toyota Camry masih akan tersedia. Untuk informasi, di Indonesia secara wholesale terpesan sebanyak 154 unit sepanjang 2023. Saat ini di Indonesia Camry sudah hadir 5 generasi sejak tahun 99. Generasi terkini yaitu XV70 hadir pertama di tahun 2019. Itu yang pakai TNGA. Facelift terjadi tahun 2020, cepat amat facelift. Dan sekarang dijual dalam 2 varian. V yang harganya 771.300.000. Yang varian kedua adalah Camry Hybrid yang harganya 909.400.000. Secara global Camry terjual 21 juta unit sejak diperkenalkan tahun 1980 lalu dan paling laku di Amerika Serikat dengan jumlah 13 juta unit. Wow, orang Amerika tuh seneng sedan yang gede-gede gitu. Tapi Camry itu sebenarnya gak gede-gede amat, cuma kelihatan gede jadi orang Amerika suka kali. Sedikit bocoran untuk Anda, Toyota dikabarkan juga sedang mempersiapkan generasi penerus XV70 yang akan siap diperkenalkan tahun 2024 tadi. Heran deh, kan di Jepang udah nggak dijual lagi. Dia bikin generasi selanjutnya gimana sih? Karena dia mobil global kan. Mobil global buat negara lain, iya. Bukan cuma di Jepang. Bukan cuma di Jepang. Bisa dimatiin, yang lain jalan terus. Coba di Jepang bisa kalah gimana negara lain itu loh. Berita selanjutnya, Kia memperkenalkan EV5 5. Konsep ya. Kia ini rupanya sedang sibuk dengan SUV. Setelah EV9, mereka memperkenalkan EV5, SUV yang bentuknya lebih kompak. Kia EV5 ini statusnya masih mobil konsep. Mobil listrik ini akan dipasarkan pertama kali di China. Kenapa China duluan nih? Pada tahun ini. Ini masih konsep loh. Masih konsep, tahu-tahu rencananya dipasarkan di China tahun ini. Cepet banget. Gede kayaknya ya. Cina gede banget. Secara desain, Kia masih menerapkan konsep opposite united seperti yang dilakukan di EV9. Mukanya masih menganut bentuk seperti digital tiger face. Masih nggak paham arti digital tiger itu apa. Meski Kia belum membuka detail teknisnya, tapi beberapa kemampuan sudah diungkap, khususnya untuk mobil konsep ini. Contohnya, joknya bisa diputar 90 derajat menghadap keluar. Lengkap dengan pintu belakang yang membukanya berlawanan, suicide door pintu belakangnya. Tidak ada pilar B-nya. Menarik juga ya. Penggunanya bisa menikmati pemandangan tanpa gangguan pilar B. Tapi apakah akan ada di versi produksinya nanti? Ya kita belum tahu. Nih konsep. Ya, nggak tahu nanti jadinya kayak gimana. Interior Kia EV5 konsepnya juga didesain minimalis dengan material yang dibuat dari bahan daur ulang. Kursinya bisa dibuat lega, saling berdempetan, membuat kesan interiornya ini minim batasan. Atapnya pakai panoramic roof yang berfungsi sebagai panel surya juga. Solar panel juga untuk membantu kinerja baterai mobil. Luar biasa ya. Oke, berita selanjutnya ini menarik sekali. Ya, kembali ke internal combustion lagi karena Kawasaki ZX4RR sudah dijual di Indonesia. Wah, Kawasaki resmi menjual Ninja ZX4RR mulai 27 Maret 2023 lalu. Ya, kenapa menarik? Karena ini pakai mesin 4 silinder DOHC, tapi nggak kayak yang ZX25. Ini 4 silindernya itu 399 cc atau di bulletin 400 cc. Berarti bisa parkir di motor gede. Oh iya. Ya. Bisa parkir di Senayan. Jadi nggak, kalau yang 25 tuh suaranya udah kayak gitu-gitu, nggak boleh parkir. CC-nya kecil. Tapi ini beneran bisa parkir. Wah, karena tenaganya juga gede. 76 horsepower pada 14.500 rpm dengan torsi maksimal 37,6 Nm pada 12.500 rpm. Ya, berat motornya juga
Berat juga sih ya, 189 kg, tinggi joknya itu 800 mm. Lumayan tinggi itu joknya. Ya anyway, untuk fitur bantuan berkendara ada traction control dan riding mode. Terus speedometer juga sudah digital dengan kemampuan konektivitas ke gadget, jadi connect ke handphone kita. Saat ini untuk batch pertama, Kawasaki Indonesia baru menyediakan hanya 40 unit saja. Yes, hanya 40 unit itu dikit sekali. Yang mau beli, daftar dulu di situsnya Kawasaki Indonesia, nanti diundi gitu. Kayak mobil apa ya waktu itu ya? Oh iya, JRS. JRS waktu itu cuma 120, 125 gitu. Nah ini 40 unit aja dan motor. Motor ini tuh CBU dari Thailand ya, jadi dirakit di Thailand dan warnanya hanya satu pilihan, lime green ebony atau Kawasaki Racing Team Livery. Harganya 239.900.000. Sebentar. Mepet amat sama itu ya? Z900. Ya, bukan 800. Z800 4 silinder. Tapi harganya mepet-mepet amat ya. Mungkin karena ini yang ZX tuh yang lebih sporty gitu loh. Jadi lebih mahal kali ya. Bagaimana menurut Anda? Udah gitu ngantri-ngantri lagi, bukan ngantri apa, rebutan lagi tuh 40 unit. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id itu bentuk berita-berita seperti tadi tapi lebih detail. Terima kasih telah menonton. Saturasi gue sih bagus sih, jadi bisa ngomong lancar gitu.